Yo guys, bersama Doyok Disokin yang di video kali ini akan membahas sebuah film klasik berjudul Charlie Bartlett rilisan 2007. Charlie Bartlett mengangkat kisah Charlie itu sendiri sebagai anak dari keluarga yang sangat kaya raya. Namun sayang, ayahnya sedari ia kecil harus masuk penjara karena sebuah kasus penggelapan pajak yang membuatnya kurang merasakan hadirnya sosok seorang ayah. Di sisi lain, ibu Charlie yang bernama Marilyn adalah sosok orang tua yang tak bisa menempatkan dirinya sebagai orang tua seharusnya, di mana Charlie dipaksa menjadi dewasa di usianya dan tak menempatkan anaknya tepat di usia remaja, yang membuat Charlie bertingkah di luar batas demi mendapat teman karena Charlie menjadi sulit bersosialisasi atas perlakuan ibunya. Awal film memperlihatkan Charlie yang sedang berhayal menjadi populer karena ia sangat sekali ingin mempunyai teman. Di mana saat itu Charlie terkena kasus di sekolahnya karena membuat kartu SIM palsu demi eksistensi dan mendapat perhatian dari temannya, yang menjadikannya harus di DO. Jalan pulang di sebuah mobil limosin, ibu Charlie menjelaskan bahwa itu tak seharusnya dilakukan karena Charlie anak orang kaya dan tak membutuhkan uang dari hasil menjual kartu SIM palsu itu. Charlie membalas bahwa ia melakukan itu semata-mata hanya demi mendapat perhatian karena selama ini ia tak mempunyai satu teman pun dan dia ingin seperti anak lain di usianya dengan banyak sekali teman. Lagi asik minum ciu, ibu Charlie menjelaskan pada anaknya yang lagi main piano bahwa Charlie akan dimasukkan ke sekolah umum dan akan diantar dengan mobil limosin mewahnya. Sontak Charlie menolak karena tak ingin dianggap pamer di sekolah umum barunya, dan Charlie di waktu mendatang lebih memilih menaiki bis sekolah saja. Lalu ini adalah Nathan yang akan menjadi capsek di sekolah baru Charlie nanti, di mana capsek ini adalah sosok yang tak disenangi para muridnya karena tak selalu mendengarkan keinginan para muridnya dan lebih mengedepankan keinginannya sendiri yang membuat ia tak dihormati. Kemudian ini adalah Susan, anak capsek Nathan yang bersekolah di tempat kerja ayahnya, di mana Susan sendiri pun merasakan hal yang sama seperti anak murid sekolah yang dikepalai oleh ayahnya. Hari pertama di bis sekolah sempat tak diberi duduk. Akhirnya Charlie diberi tempat duduk oleh teman barunya dan pertamanya bernama Len, seorang idiot. Di sekolah ia berkenalan juga dengan Susan, tapi Charlie belum mengetahui kalau Susan adalah anak dari capsek di sekolahnya. Hal menyedihkan Charlie rasakan, di mana ia dibully dan direkam oleh remaja setelan alapang bernama Murphy. Marilyn yang kaget dengan kondisi anaknya yang bonyok, entah apa pikirannya, ia pun memanggil psikiater ke rumahnya untuk memeriksa keadaan mental Charlie. Sesi tanya jawab terjadi yang Charlie sendiri pun tak tahu alasannya kenapa ia dibully. Dan tak peduli ia telah dibully, Charlie mengungkapkan apa yang dirasakannya pada psikiater, bahwa yang mengganggu dirinya adalah dirinya sendiri terkadang tak fokus berkonsentrasi, juga ingin sekali populer agar Charlie memiliki teman. Hasil akhir yang psikiater dapat karena mendengar keluhan Charlie bahwa ia sulit fokus dan tingkahnya hyperaktif, Charlie ternyata mengidap ADHD dan akan diberi obat Ritalin, di mana ADHD adalah singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu gangguan yang mengakibatkan penderitanya sulit berkonsentrasi dan bertingkah hyperaktif. Dan untuk obat Ritalin itu sendiri adalah obat bagi para penderita yang mengidap ADHD, yang berguna sebagai peningkat kemampuan dalam memperhatikan, fokus pada satu kegiatan, mengendalikan masalah perilaku, dan obat ini termasuk dalam kelas obat yang dikenal sebagai stimulan. Namun kalau berlebih dapat menyebabkan penggunanya keliengan, keringatan, halusinasi, perubahan perilaku, gerakan tak terkendali, insomnia, dan kalau sampai parah banget berlebihannya, udah jelas bagi penggunanya lah, yaitu akan overdosis dan
Ya modar. Bermaksud pengobatan Ritalin dapat memperbaiki diri Charlie. Lah, Charlie malah gunain obat itu yang membuat Charlie teler, nyandu dan merasakan efek seperti yang saya jelaskan di scene sebelumnya. Hingga dalam masa pengobatan, polisi pun datang ke rumahnya. Well, it looks like he's coming down some. Acid. I've never partaken in any illicit drugs. Lanjut di sekolah dengan pengumuman dari Capsek Nathan bahwa akan dipasang CCTV. Murid di sana pun menyangkal bahwa itu membongkar privasi para siswa. Namun dengan keras kepalanya, Nathan pun tetap memasang CCTV itu, yang membuat murid di sana membuat sebuah gerakan dan mengajak semua murid lainnya untuk menyingkirkan CCTV itu, dan akan menyingkirkannya di waktu yang akan mereka tentukan. Singkat cerita, usai sekolah dengan perilaku yang berubah 360 derajat, Charlie mencegat Murphy yang pernah membulinya. Lah, kirain membalas dendam. Ternyata Charlie yang tahu kalau Murphy juga seorang pengguna, mengajaknya menjadi rekan bisnis untuk mengedarkan Ritalin di sekolah, yang hasilnya akan dibagi dua. Dan mulai dari situ, Charlie pun mendapatkan keinginannya selama ini, di mana Charlie populer juga banyak sekali temannya karena mengedarkan obat di sekolahnya yang ia dapat dari psikiater dengan jurus silat lidahnya. Gokil kan? I feel very productive and I can't sleep at all. Prozac. What else can you tell me about feeling? Today. Lambat laun Charlie pun membentuk dunianya sendiri dengan apa yang ia lakukan. Kemudian makin dekatlah Charlie dengan Susan, hingga Susan pun diajak ke rumah mewahnya itu. Yeah. And if you wanna be free, be free. Beralih pada Nathan yang lagi asik minum cuy di sebuah bar dan dihampiri oleh polisi tempo hari yang datang ke rumah Charlie di masa pengobatan karena efek Ritalin yang ia gunakan. Ternyata polisi itu melihat Charlie dan Susan bersama, lalu melaporkanlah semua itu pada Nathan, ayah Susan, yang membuat Susan ditegur agar menjauhi Charlie, hingga Susan itu sendiri semakin merasa jengkel pada ayahnya. Boy, time flies. Dan Charlie pun ditegur pula ketika di sekolah, di ruang capseknya, di mana Charlie ditegur agar menjauhi anaknya, karena Charlie adalah anak nakal yang pernah di-DO karena sebuah kasus seperti di awal film. Juga menggila karena efek Ritalin dalam masa pengobatannya. Dan sampai sini Nathan sendiri pun tak tahu kalau Charlie menggunakan obat itu berlebih dan mengedarkannya di sekolah yang ia kepalai. Setelahnya Murphy mengabarkan dengan kondisi CCTV tertutup bahwa Charlie mengadakan acara pesta dan mengundang semua murid di sana untuk datang ke pestanya. Singkat cerita, pesta pun tiba. Semua teman Charlie asik dansa dalam keadaan mabuk, dan dia sendiri malah asik berduaan sama Susan si anak capsek. Dikarenakan mereka berdua saling dekat, makin tertarik pula satu sama lain, mereka pun melakukan gasruk-gasruk coy. Bandel banget anjir. And I am no longer a virgin. Beberapa waktu kemudian Charlie didatangi oleh Capsek Nathan ke rumahnya yang mengabarkan bahwa anak muridnya bernama Kip overdosis karena obat yang didapatkannya dari Charlie. Sontak Charlie membeberkan semuanya yang ia rasakan di depan ibunya dan Capsek Nathan di sana, bahwa yang Charlie lakukan hanya ingin mendapat perhatian, juga memiliki teman di usia remajanya, di mana Charlie merasa terkekang oleh sifat ibunya yang tak memposisikan dirinya sebagai anak seusianya. Dan setelah meluapkan keresahannya, Charlie menghampiri Kip meminta maaf, juga membujuknya
di mana Kip adalah anak yang mengalami gangguan kecemasan serta depresi hingga ingin menghilangkan semua yang ia rasakan dengan meminum banyak obat agar ia modar. Dan Charlie menghibur Kip dengan berjanji agar mewujudkan keinginan Kip supaya naskah dramanya dapat dipentaskan di sekolah dengan waktu dan izin yang akan diurusnya sebagai tanda meminta maaf. Juga pastinya keinginan Kip itu membuat ia berjanji ke dirinya sendiri supaya enggak ngelakuin hal bodoh yang pernah ia alami dalam momen memodarkan diri tapi gagal modar. Geblek. Thank you, Mr. Gardner. I kinda just don't know what to say, Charlie. Dari situ Charlie berubah dan tak ingin lagi temannya menjadi korban karena obat yang ia edarkan hanya demi sebuah eksistensi. Waktu berjalan di mana saat ini Charlie sudah membaik tak seperti sebelumnya. Ia menjemput Susan ke rumahnya walau sang ayah telah menyuruhnya agar menjauhi putrinya itu. Dan terjadilah kesalahpahaman, di mana yang Charlie bawa adalah permen anti nikotin agar Susan berhenti merokok. Namun yang dianggap Nathan adalah obat terlarang yang masih Charlie edarkan, yang Nathan ketahui dari kejadian Kip. Nathan dengan perilaku agak kasar ke putrinya supaya tak ikut dengan Charlie, membuat Charlie spontan memukulnya walau tanpa niatan, yang semata-mata ia lakukan karena Susan diperlakukan tak sepatutnya oleh sang ayah. Dan setelahnya Charlie pun meminta maaf pada Susan yang sebenarnya tak mempermasalahkan hal itu. Tiba di sekolah saat waktu protes menyingkirkan CCTV akan dilakukan, Charlie yang sudah berubah menyuruh kawannya agar melakukan hal itu tanpa dirinya. Tak lama datanglah polisi lalu menangkap Charlie, di mana Nathan melaporkannya ke polisi kalau dia habis ditonjok muridnya, yang membuat semua teman Charlie semakin geram. Dan karena pengerusakan fasilitas itu, Nathan pun dipecat oleh pengawas sekolah karena dianggap tak becus dalam mendidik dan mengarahkan anak didik di sana, hingga semua anak didiknya tak menghormati dia. Come on, Charlie. Singkat cerita, ditebuslah Charlie oleh ibunya, di mana ibu Charlie meminta maaf pada anaknya karena selama ini memaksa Charlie selalu menjadi dewasa dan tak memposisikan anaknya di usia sebenarnya. Hingga dia berontak dan melampiaskan semua keresahan yang ia rasakan di jalan yang tak seharusnya hingga masuk penjara. Waktu pentas tiba di sekolah sehabis dari penjara, Charlie yang ingin menonton pentas drama di mana naskahnya ditulis Kip pun bertanya pada Susan apakah Pak Nathan hadir. Susan menjawab kalau ayahnya di rumah. Hello? Tak lama Charlie menemui Pak Nathan meminta maaf tentang hal yang pernah ia lakukan padanya, lalu membujuk Pak Nathan agar datang ke pentas drama yang diikuti oleh Susan anaknya, agar Susan merasakan yang namanya dukungan dari orang tua, di mana Susan selama ini tak pernah merasakan hal itu, walaupun Nathan sudah dipecat dari sekolah yang akan didatanginya. Dan di akhir film kita diperlihatkan sebuah pentas drama yang membuat Kip bahagia, membuat Susan merasa disupport oleh ayahnya dengan hal yang ia lakukan, dan Charlie pun menjenguk ayahnya ke dalam penjara. Do it today. Need to. Setelah menonton, memahami, dan membahas, pesan yang saya dapat dari film ini adalah, terutama untuk para orang tua ya, mengertilah keinginan anak, arahkan anak-anak dengan baik, dan posisikanlah seorang anak di usia yang seharusnya tanpa dikekang. Sekian pembahasan film kali ini. Saya mau ngopi sama ngudut. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya dan bye-bye.